Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Lydia Agustin dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 3A. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu penarikan dan seleksi sumber daya manusia. Penarikan atau rekrutmen tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan proses untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Penarikan juga diartikan merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam satu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan ini dimulai saat calon mulai dicari dan berkarir pada saat lamaran mereka akan diserahkan. Tujuan dari penarikan SDM ini yang pertama itu memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Yang ketiga, sebagai sarana pertukaran informasi. Selanjutnya yaitu alasan dilakukannya penarikan. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat sebagai tindakan punitif. Dan selanjutnya adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan selanjutnya adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Materi selanjutnya adalah seleksi sumber daya manusia. Pengertian dari seleksi sumber daya manusia adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan komponen yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan perusahaan. Tujuan dari seleksi sumber daya manusia tersebut adalah menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya, metode pengadaan seleksi. Selanjutnya itu ada proses seleksi. Terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi tersebut. Yang pertama, kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Yang keempat, kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Yang pertama, keahlian, 2 pengalaman, 3 umur, keempat jenis kelamin, 5 pendidikan, 6 keadaan fisik, 7 tampang, 8 bakat, 9 temperamen, dan 10 karakter, 11 kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif, serangkaian ala-ala seleksi sebagainya. Selanjutnya itu pendekatan seleksi. Jenis seleksi yang pertama, seleksi administrasi, 2 seleksi tertulis, dan 3 seleksi tidak tertulis. Sistem seleksi harus berdasarkan efisiensi, uang, waktu, dan tenaga, dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dan dengan penempatan yang tepat.